Satu pertanyaan saya kepada anda Bapak Polisi, jikalau seandainya perkara ini dibalik dan kejadian ini dibalik, contohnya Pak Eko jadi korban dan mahasiswa ini menjadi pelakunya. Mahasiswa UI yang tewas ditabrak pensiunan polisi jadi tersangka. Loh, kok bisa? Jadi gini, keputusan Polri netepin mahasiswa UI bernama Muhammad Hasya Attallah sebagai tersangka jadi pertanyaan nih. Banyak yang nganggep kalau Hasya adalah korban kecelakaan, bukan pelaku. FYI, Hasya diduga menjadi korban tabrak lari pensiunan Polri AKBP Purnawirawan Eko Setiabudi Wahono pas 6 Oktober 2022. Tapi Eko sih udah ngebantah soal tabrak lari ini. Bahkan Eko juga nggak ditetepin jadi tersangka karena dianggap nggak salah. Sedangkan Hasya dijadiin tersangka karena dianggap lalai. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman sih ngejelasin kalau mobil yang dikendarai Eko ada di jalurnya pas kejadian. Sementara Hasya yang berkendara lawan arah malah tergelincir karena nggak bisa ngendaliin motornya pas lagi hujan dan Eko pun nggak bisa ngehindar. Tapi dilansir dari suarajakarta.id, ayah Hasya bilang waktu itu Eko sempat nolak nolongin Hasya buat dibawa ke rumah sakit loh. Aduh, makanya nih Hasya sampai terkapar dengan kondisi luka parah dan akhirnya malah dibantu warga sekitar cari ambulans buat pertolongan pertama. Kalau udah kayak gini mau gimana lagi ya? Hasya juga udah meninggal dan gak ada kesempatan buat ngelakuin pembelaan. Tapi yang jadi pertanyaan sih, kenapa kasusnya gak di stop tanpa harus netepin orang yang udah meninggal jadi tersangka sih? Agak gak etis aja gitu. Mahasiswa UI korban tewas tertabrak oleh purnawirawan polisi malah menjadi tersangka. Lah, kasus ini terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 di daerah Jagakarsa dan menewaskan salah satu mahasiswa UI. Abis ketabrak, si pelaku ini tuh nggak mau bawa korban ke rumah sakit dan korban sempat terkapar di pinggir jalan cukup lama hingga akhirnya korban pun meninggal. Sebenarnya kasus ini masih terus berlanjut dan akhirnya dihentikan dengan alasan korban sudah meninggal. Dan menurut keterangan dari polisi, korban ini lalai dalam berkendara dan akhirnya korban ditetapkan menjadi tersangka. Aduh, kasihan banget ya jadi si korban. Udah ditabrak lari, pelakunya nggak mau tanggung jawab, sekarang malah dijadiin tersangka. Padahal kan korban ini udah meninggal. Ini gimana dah? Aduh, nggak aman. Satu pertanyaan saya kepada anda Bapak Polisi, jikalau seandainya perkara ini dibalik dan kejadian ini dibalik, contohnya Pak Eko jadi korban dan mahasiswa ini menjadi pelakunya, apakah hukuman itu akan sama seperti yang kalian terapkan pada saat ini? Percuma Pak, berbuih mulut anda menjelaskan begono begini, masyarakat sudah tidak percaya lagi terhadap institusi Polri yang hukumnya amburadul dan royal pada saat ini. Udah Pak, jujur saja, setebal apakah amplop kuning yang anda terima dan kawan-kawan? Oh ya, amplop kuningnya sudah dibagi rata nggak sama kawannya? Dan Pak, ada lebih nggak dikit? Kirim dong buat saya kalau ada lebih. Wego. Kalau narasi yang digunakan adalah sudah meninggal masih ditetapkan sebagai tersangka, ini memang aneh. Tapi coba kita runut dari awal. Saya mencoba melepaskan diri ya dari kasus yang ini karena saya tidak tahu persis kecelakaan seperti apa dan lain-lain. Jadi begini, di undang-undang lalu lintas itu yang dilarang bukan nabrak orang, tidak. Yang dilarang adalah membahayakan nyawa orang lain. Nah, kalau saya bawa motor lalu saya bawanya salah, keliru, mungkin saya belok ke kanan ke kiri tanpa sen, atau saya mendadak oleng, terus saya kepleset, tergelincir kendaraannya, mungkin ke kanan, di belakang ada mobil. Nah, mobil itu kalau dia terus, dia bakal melindas motor saya, mungkin juga dia akan terbalik, atau dia banting setir ke kanan lalu nanti malah mengancam arus yang dari depan. Itu namanya membahayakan nyawa orang lain. Nggak usah bawa motor, pejalan kaki saja melintas tanpa lihat kiri kanan, itu membuat pengendara kendaraan bermotor harus banting setir, harus manuver dan lain-lain. Itu namanya membahayakan nyawa orang lain. Itu yang dilarang. Kalau saya yang bawa motor tadi terus jatuh sendiri nih, terus yang di belakang mobil atau motor juga terancam keselamatannya gara-gara saya jatuh tadi, maka pelaku saya, korban mereka. Walaupun saya meninggal, mereka mungkin cuman kaget misalnya kalau di mobil atau motor
nggak sampai kecelakaan, nggak sampai luka dan lain-lain, tapi mereka korban. Saya pelaku. Apa yang dilarang itu membahayakan nyawa orang lain, bukan nabrak yang dilarang. Itulah sebabnya kendaraan yang tidak standar itu akan ditilang. Kenapa? Itu akan mengganggu fungsi-fungsi kendaraan itu sendiri. Contoh, kita bawa motor nih, bawa barang besar, atau bawa keranjang kiri kanan, menutup lampu sen kah itu, atau nanti pas belok nanti akan mengurangi akselerasi kendaraan, daya kemampuannya berbelok dan yang lain, nanti jatuh, orang lain bakal nabrak dan jatuh juga. Itu namanya membahayakannya orang lain. Yang dilarang itu. Nah, pembuktiannya kalau nanti ada ketemu bekas ban mobil ngerem, ada saksi mengatakan bahwa mobil itu di kecepatan normal, maka si supir nggak salah. Bukan perkara supirnya, saya pikir bukan karena dia adalah pensiunan polisi atau tidak, tapi dari kejadian seperti apa. Mungkin kita perlu melihat dulu seperti apa. Kok aku wedine mblegedes kaya Kapolres Konohan dhisik iko. Awal-awal kasusnya Sambalado menggelar konferensi pers, jelasno kronologine A sampai Z dengan tutur bahasa yang indah, yang enak didengar. Sing jarene terjadi tembak menembak lah, sing jarene CCTV rusak tersambar petir lah, tapi ujung-ujungnya mblegedes rek. Lek saranku mending ini lho Pak, mending sampean iku jelasno ya, dia itu meninggal karena takdir Tuhan. Sudah waktunya malaikat maut menjemput dia, karena umur gak ada yang tahu, karena kita semua ini adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Ngono wis penak Pak, masyarakat mesti percaya, pasti bener iku wis, hak iku wis. Daripada sampean jelas non jelimet koyok ngono karena roda as, roda joker, apa roda berputar lah. Durung karuan masyarakat percaya. Sing ono malah penjelasannya sampean iku nambahi loro atine keluarga korban Pak. Salam keadilan Sobat AN. Mahasiswa UI yang menjadi korban tertabrak oleh mantan purnawirawan Polri yang akhirnya meninggal dunia, itu ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian, di mana penetapan tersangka tersebut berdasarkan olah TKP dan keterangan-keterangan. Nah, hal ini miris sekali bahwa diketahui korban tersebut sudah meninggal dunia, di mana penetapan tersangka tersebut oleh polisi itu tidak berdasarkan dengan fakta yang ada di lapangan atau fakta hukum, di mana Polri tidak menjelaskan alasan atau dasar hukum penetapan tersangka kepada korban mahasiswa UI yang bernama Muhammad Harsha Atala tersebut. Nah, ini menjadi sangat miris sekali terkait proses penegakan hukum, di mana proses-proses tersebut itu tidak dijabarkan oleh polisi dalam mengungkap kasus. Menurut keterangan dari keluarga dan saksi-saksi di tempat, bahwa korban ditabrak serta dilindas oleh saudara anggota mantan Polri tersebut. Nah, di mana fakta tersebut itu tidak pernah digali, tidak pernah diungkap oleh kepolisian, justru malah polisi mengungkap bahwa korban tersebut, mahasiswa UI tersebut, itu telah menghindari lubang yang kemudian kemudian ditabrak oleh mantan anggota Polri tersebut. Nah, ini fakta yang diungkap oleh kepolisian. Apapun itu, penetapan tersangka kepada korban yang akhirnya meninggal dunia ini hal yang tidak pantas dan tidak wajar, karena korban sudah meninggal dunia. Walaupun secara hukum akan dihentikan kasusnya, tapi itu akan menjadi luka bagi keluarga yang ditinggalkan, atau menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, di mana fakta-fakta tersebut tidak pernah digali oleh penyidik. Nah, maka dari itu
Ayo kita kawal keadilan, biar orang yang benar-benar mendapat keadilan itu harus mendapatkan, dan hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Terima kasih, salam keadilan.